Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dengan gas. Bab 1431 Keterampilan Sepele. Tuan, Zhao Mengxing datang ke sini untuk meminta bantuan orang, dan dia membawa banyak anggota keluarga Zhao bersamanya. Qin Jie melapor di luar villa Jifei. Jifei sedang duduk di sofa saat ini. Dia sudah tahu bahwa keluarga Zhao akan datang untuk meminta seseorang. Jika tidak, anggota keluarga Zhao yang lain akan menyerah bahkan sedikit saja. Bagaimanapun, ini adalah kepala keluarga Zhao. Jika dia sakit dan tidak ada yang merawatnya, dan dia hilang dan tidak ada yang mencarinya, bagaimana dia bisa menghadapi orang-orang jika dia memberitahu orang lain tentang hal itu? Dia berkata dengan sangat tenang, kalau begitu kirim dia kembali. Kita tidak bisa menunda reuni mereka. Qin Jie tercengang. Apa maksudmu, Tuan? Dia tahu bahwa orang yang berpura-pura tidak sadar itu palsu. Dan Tuan Zhao yang asli hidup dengan damai di villa itu. Aku tidak tahu apa maksud Jifei sekarang. Mana yang akan dia berikan kepada pihak lain? Bukankah Tuan Zhao sedang koma? Kalau begitu, biarkan dia pulang dan tetap koma. Jifei melanjutkan. Saya mengerti, Tuan. Qin Jie sudah tahu mana yang harus diberikan kepada keluarga Zhao, dan segera meninggalkan pintu Jifei. 5 menit kemudian, Qin Jie menyuruh seseorang menggendong Zhao yang tak sadarkan diri ke pintu. Zhao Mengxing dan anggota keluarga Zhao lainnya awalnya berencana untuk membuat keributan besar sebelum mereka berhasil. Bagaimanapun, Jifei membawa mereka ke sini dan ini adalah Fei Tang Mansion. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan diberikan begitu mereka tiba. Ini agak tidak terduga. Zhao Mengxing, ini ayahmu. Kau boleh membawanya pergi. Qin Jie menyerahkan Tuan Zhao yang pura-pura pingsan kepada Zhao Mengxing. Zhao Mengxing tidak menyadari bahwa itu palsu. Sebaliknya, dia sedikit bingung ketika melihat ayahnya yang tidak sadarkan diri. Dia ingin membunuhnya, tetapi bagaimana caranya? Awalnya aku pikir Jifei akan terbunuh, tapi sekarang tidak. Benda itu agak tersangkut di tanganku. Adapun anggota keluarga Zhao yang lain, mereka sekarang punya banyak ide. Meskipun banyak orang berharap agar Zhao tua meninggal dan membagi keluarga untuk menghasilkan uang, tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu sekarang, dan tidak ada yang berani melakukannya. Karena begitu mereka melakukannya, mereka mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang mereka semua sangat patuh dan semua memandang Zhao Mengxing seolah-olah dia adalah pemimpin dan memutuskan segalanya. Hal ini membuat Zhao Mengxing sangat sedih. Hasilnya adalah dia bukanlah orang baik maupun orang baik. Orang itu sudah diberikan kepadamu. Jangan menyerah. Ayo kembali. Qin Jie menatap anak buahnya dan memberi perintah. Kalau orang lain yang mengatakan hal ini, keluarga Zhao mungkin akan menjadi kesal dan marah. Tapi mereka tidak berani mengatakan apapun kepada orang-orang dari Fei Tang Mansion dan tidak mampu menyinggung perasaan mereka. HMPH, Jifei, bajingan kecil ini, benar-benar menyerang kakeknya. Dia pantas mati. Demi menyelamatkan mukanya, Zhao Mengxing mengarahkan kritiknya pada Jifei. Namun, Zhao Mengxing, jika kau berani mengatakan sepatah kata pun padaku, aku akan memberitahumu. Qin Jie menjadi marah ketika mendengar Jifei dihina. Zhao Mengxing begitu ketakutan hingga dia menggigil dan langsung diam, tidak berani bersuara. Anggota keluarga Zhao lainnya juga terdiam. Meskipun keluarga Zhao kuat, keluarga Fei Tang memiliki kekuatan militer. Dibandingkan dengan mereka, dia seperti seorang sarjana yang bertemu dengan seorang prajurit. Jadi dia secara alami tidak berani memiliki ketidakpuasan atau pendapat. Zhao Mengxing ditampar wajahnya dan sangat tertekan. Dia mendengus dingin, ayo pergi.
Setelah berkata demikian, dia secara pribadi melangkah maju dan mendorong Tuan Zhao palsu itu menjauh. Qin Jie mencibir, Tuan Ji Fei tidak akan mentolerir penghinaan. Jadi apa yang bisa dilakukannya bahkan jika itu adalah keluarga Zhao. Setelah Zhao Mengxing dan anggota keluarga Zhao lainnya naik ke mobil, mereka tampak sangat tertekan. Itu jelas merupakan hal yang sangat memalukan. Semua orang memandang Zhao Mengxing, ingin melihat bagaimana dia akan mengaturnya. Zhao Mengxing menyapukan pandangannya ke wajah semua orang. Ayahku sakit parah dan dirawat di rumah sakit hari ini. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa merawatnya. Kalian hanya sekelompok serigala yang tidak berperi kemanusiaan. Semua orang dimarahi dan menundukkan kepala dalam diam, dengan ekspresi malu di wajah mereka. Di mana Zhao Wenqian? Dia menemukan seorang pelacur dan telah menghancurkan keluarga Zhao. Mungkinkah dia mengabaikan penyakit serius kakeknya dan pergi berselingkuh? Zhao Mengxing sengaja mengarahkan kritiknya kepada Zhao Wenqian yang tidak hadir. Masih ingin memanfaatkan kesempatan untuk menekannya. Bagaimanapun, dialah orang yang paling dicintai Tuan Zhao. Paman, Zhao Wenqian tidak bisa berbuat apa-apa selain menyanjung. Dan dia tidak punya rasa bakti kepada kakek. Anggap saja dia tidak ada. Xiao Chen, putra saudara perempuan kedua Zhao Mengxi, angkat bicara. Anggota keluarga Zhao lainnya memandang Zhao Mengxing, ingin melihat bagaimana sikapnya. Mendengus, mereka semua adalah sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Bagaimana keluarga Zhao bisa aman di tangan orang-orang seperti itu? Kata Zhao Mengxing dengan marah. Paman kedua, jika tidak ada yang bisa menjaga kakek, tolong aturlah untukku, aku akan mendengarkanmu. Mata Xiao Chen berkilat bangga, dan dia menatap Zhao Mengxing dan menawarkan diri. Anggota keluarga Zhao di dekatnya menatap Xiao Chen dengan ekspresi rumit. Beberapa bahkan meremehkan sanjungannya, tetapi mereka harus mengagumi kepintarannya. Dan bagaimana dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendekati Zhao Mengxing. Zhao Mengxing mengangguk puas. Kita butuh anak-anak yang penurut, yang bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ia memandang yang lain dan berkata, para perawat di rumah sakit tidak berdedikasi dan mereka telah menelantarkan orang tua, jadi, sebaiknya kalian pulang dan memulihkan diri. Kami akan mengikuti rencanamu. Anggota keluarga Zhao segera angkat bicara untuk menyatakan persetujuan mereka. Zhao Mengxing tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya duduk di mobil dengan mata terpejam untuk beristirahat. Sekarang misinya akhirnya selesai dan Tuan Zhao telah dibawa kembali. Tetapi apa tujuan pihak lain? Satu-satunya hal yang membuatnya bahagia hari ini adalah Zhao Wenqian dipermalukan, yang merupakan hal yang membahagiakan. Pada saat ini, di Villa Feitang Mansion, Ji Fei melihat ke layar lebar lagi. Tetapi orang-orang di layar itu bukan lagi Zhao Wenqian dan Han Lu, tetapi anggota keluarga Zhao. Dia secara khusus memasang peralatan pemantauan pada para penipu. Jika tidak, bagaimana dia bisa membiarkan mereka diserahkan secara langsung? Dia melihat anggota keluarga Zhao di dalam mobil. Semua orang mengenakan pakaian mewah, tetapi banyak dari mereka yang menyembunyikan pikiran mereka yang sebenarnya, bahkan Zhao Mengxing dan Xiao Chen. Hal ini memberinya kesan yang sangat buruk tentang keluarga Zhao. Ji Fei duduk di depan layar besar. Dia ingin melihat berapa banyak rahasia yang ada di balik keluarga Zhao. Setengah jam kemudian, keluarga Zhao telah kembali ke rumah. Setelah Zhao Mengxing menyuruh semua orang pergi, dia membawa Tuan Zhao palsu ke ruang kerjanya dan berkata ke dinding sudut timur laut, "Tuan, saya membawa ayah saya kembali." Zhao Mengxing, kau benar-benar tidak berguna. Sangat tidak berguna. Tiba-tiba, sebuah kutukan marah keluar dari lubang di dinding. Zhao Mengxing tercengang, "Tuan, mungkinkah apa yang saya bawa kembali itu salah?"
Omong kosong, aku tidak menyangka kau akan menjadi orang yang tidak berguna. Aku sudah menganggapmu serius selama bertahun-tahun. Ah, Zhao Mengsing berseru, tampak sangat gugup. Tuan, apa yang terjadi? Apa yang kau bawa kembali sama sekali bukan Zhao Zhengyang, itu palsu. Apa? Zhao Mengsing berseru. Ini adalah ayahnya. Dia tidak salah. Bagaimana mungkin dia palsu? Bahkan Ji Fei di ujung sana berseru. Pihak lain bahkan belum melihat orang itu. Tetapi dia tetap bisa tahu itu palsu. Itu berarti dia sangat mengenal Zhao Zhengyang, bahkan mengenal napasnya. Tatapan mata Ji Fei penuh dengan dingin. Sepertinya keluarga Zhao punya rahasia besar yang perlu diungkap. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Zhao Mengsing bertanya dengan cemas di ruang kerjanya. Karena dia ingin berpura-pura dan mencari kematian, biarkan saja dia melakukannya. Zhao Mengsing tertegun, dan murid Fei Tang Mansion yang berpura-pura menjadi Tuan Zhao hendak bangkit ketika tiba-tiba dia merasakan napas dingin menyelimuti seluruh tubuhnya dan dia tidak bisa bergerak lagi. Ji Fei, itu hanya tipuan belaka. Bab 1432 Aku adalah wanita Ji Fei. Wow, layar besar yang ditonton Ji Fei tiba-tiba berubah menjadi biru dan mengeluarkan serangkaian suara, seolah-olah akan meledak. Dia tiba-tiba berdiri. Pihak lain itu sangat licik sehingga dia bisa tahu bahwa itu adalah Tuan Zhao palsu hanya dari napasnya, dan dia bisa merusak pengawasan dengan mudah. Dia terus menatap layar dan tidak melihat pihak lain bergerak, menebak bahwa murid Fei Tang Mansion mungkin telah terbunuh. Wajahnya menunjukkan kemarahan. Segera buka pintunya dan keluar untuk menemui Tuan Zhao. Pria yang berpura-pura menjadi murid Fei Tang Mansion di sisi lain merasakan darah di tubuhnya perlahan membeku dan menjadi semakin dingin. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit. Tubuhnya hancur seperti kaca dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, jatuh ke seluruh tanah. Yang aneh adalah tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar. Seolah-olah dia adalah manusia kaca yang pecah. Zhao Mengsing, yang berdiri di dekatnya, tercengang oleh pemandangan di depannya. Ini jelas bukan manusia. HMPH, sepertinya ayahmu mulai meragukanmu. Kau tidak punya jalan keluar sekarang, kau harus menggunakan keluarga Zhao untuk menelan keluarga lain dan menjadikan dirimu satu-satunya yang berkuasa. Suara peringatan lelaki berbaju putih itu datang dari dalam gua. Tubuh Zhao Mengsing terus bergetar. Dia benar-benar takut kali ini, terutama ketika dia memikirkan kematian saudara laki-laki dan saudara iparnya. Dia tidak ingin mati seperti itu. Sambil menjatuhkan diri, ia berlutut di tanah dan berkata kepada dinding, "Tuan, mohon maafkan saya. Saya bersedia melakukan apapun untuk Anda." Kesombongan yang baru saja dia tunjukkan saat menghadapi keluarga Zhao dan Xiao Chen serta yang lainnya telah lenyap tanpa jejak, dan dia seperti makhluk malang yang menunggu untuk diselamatkan. Pria berpakaian putih itu tidak keluar. Tetapi suaranya terus terdengar di telinga Zhao Mengsing. Bagaimana cara menangani masalah ini? Kau sendiri yang harus mencari tahu. Pokoknya, kau harus membiarkan ayahmu mati. Biarkan Ji Fei mati. Ya, aku akan memastikannya terlaksana. Zhao Mengsing menghela napas panjang dan mendapati punggungnya basah dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Dan dia tidak berani memikirkan hal lain. Dia segera bangkit dan berlari keluar. Sekarang dia harus mengambil tindakan drastis. Jika tidak, jika orang tahu bahwa dia terlibat dalam pembunuhan Zhao Mengde dan istrinya, dia akan tetap mati. Zhao Mengsing memanggil bawahan langsungnya dan segera bergegas ke Fei Tang Mansion lagi, dan juga mulai memanggil polisi. Pria berpakaian putih itu menatap rambut putih di cermin dan berkata, "Ji Fei, aku ingin membunuhmu dan Zhao Zhengyang untuk melampiaskan amarahku."
Jika bukan karena dia masih ingin bergantung pada Sun Sengshu, dialah yang akan mati dengan cara terbaik. Rumah Fei Tang, Ji Fei masuk ke kamar Tuan Zhao. Tuan Zhao saat itu mengenakan topeng, dan dia adalah orang lain. Ketika dia melihat Ji Fei, dia berdiri dan berkata, "Ji Fei, mengapa kamu tidak tidur dan datang ke sini?" Zhao Mengsing datang ke Fei Tang Mansion untuk menemuimu sebelumnya. Aku membawa orang palsu itu kembali kepadanya. Tetapi seseorang yang bersamanya langsung mengenaliku sebagai orang palsu. Apakah kau tahu siapa orang itu? Untuk memastikan bahwa Tuan Zhao mengetahui segalanya, Ji Fei tidak ingin meninggalkan rincian apapun. Apakah ada orang bersama Zhao Mengsing? Ada ekspresi terkejut di wajah Tuan Zhao, dan jelas bahwa dia tidak mempercayainya. Ji Fei mengangguk. "Ya, orang itu pasti sangat mengenal keluargamu. Dengan kata lain, dia juga sangat mengenalmu. Dia bahkan tidak muncul, dan kami tahu dia palsu." Apakah ada seseorang di keluarga Zhao yang begitu mengenalku? Tuan Zhao sendiri tidak menduga hal ini, dan bahkan merasa agak sulit untuk membayangkannya. Dia menatap Ji Fei seolah-olah sedang memverifikasinya. Ji Fei mengangguk. "Menurutku penipu itu sekarang dalam bahaya besar, dan dia mungkin sedang menuju ke Fei Tang Mansion. Sekarang mereka hanya punya satu cara, yaitu membawamu pergi atau membunuhmu. Aku adalah ayah Zhao Mengsing. Bagaimana mungkin dia membunuhku?" Wajah Zhao tua penuh dengan kemarahan dan ketidakpercayaan. Bagaimanapun, dia adalah putranya. Ji Fei tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya mengangguk. "Zhao Mengsing kemungkinan besar terkait dengan penculikan pamanku, dan orang itu mungkin adalah manipulator di balik layar. Jadi Zhao Mengsing sangat patuh padanya sekarang." Tuan Zhao sudah tenang sekarang. Matanya menjadi cerah dan dia menatap Ji Fei selama 1 menit penuh. Apakah Zhao Mengsing membunuh saudaranya sendiri demi masa depannya sendiri? Dia masih tidak mempercayai putranya. Jika memang begitu, bunuh diri adalah hal yang lumrah dilakukan. Tidak perlu membuang-buang energi untuk memverifikasi masalah ini sekarang. Kuncinya adalah apa yang harus kita lakukan jika dia datang lagi untuk meminta seseorang, entah kamu kembali bersamanya, yang akan membahayakan nyawamu, atau aku mengambil tindakan langsung, yang mungkin menyebabkan kematian Zhao Mengsing. Aku tidak dapat menjamin bahwa orang di belakangnya akan melarikan diri. Ji Fei memandang Tuan Zhao, menjelaskan situasinya dengan jelas, dan menunggu Tuan Zhao membuat pilihan. Zhao tua mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, jelas sedang tenggelam dalam pikirannya. Dia tahu bahwa Ji Fei tidak mengancamnya, dan apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Namun sebagai kepala keluarga dan seorang ayah, dia harus mencari tahu. Aku akan kembali bersamanya. Apakah kamu sudah memikirkannya? Ji Fei menatap Tuan Zhao dan berkata. Penatua Zhao mengangguk. Jika aku tidak kembali, seperti yang kau katakan, akan ada konflik. Sekarang kau pasti tidak yakin bisa menjaga orang itu. Kalau tidak kau tidak akan datang ke sini untuk mencariku, tetapi langsung pergi untuk mencari orang itu. Ji Fei mengangguk dan mengakui, musuh sangat tertutup. Aku tidak tahu di mana dia berada. Jika kita bertindak gegabah, dia akan mudah mengetahuinya. Bagaimanapun, kita berada di tempat terbuka dan dia berada di tempat gelap. Kita tidak bisa membela diri. Ya, meskipun aku tidak banyak berhubungan denganmu, aku percaya pada karaktermu, Ji Fei, dan aku tahu kamu tidak punya solusi yang lebih baik untuk masalah ini. Kalau tidak kamu tidak akan datang kepadaku seperti ini. Aku akan mengirim seseorang untuk melindungimu secara diam-diam. Dia sangat kuat. Siapa yang akan kau kirim untuk melindungiku? Saya. Begitu Tuan Zhao selesai berbicara, sebuah suara samar terdengar di dalam rumah. Tuan Zhao tertegun dan melihat ke arah suara itu. Tidak ada seorang pun di sana, dan dia sangat terkejut. Piao Miao, keluar,
Saat suara Ji Fei berakhir, sesuatu yang halus muncul seolah telah berubah dari udara tipis menjadi entitas padat. Mendesis, Tuan Zhao menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Aku bukan dewa. Ilmu bela diri yang kulatih membuatku bisa berubah menjadi bayangan. Jadi aku tidak akan ketahuan. Tapi aku berjanji hanya orang lain yang tidak akan menyakitimu. Karena kekuatan orang lain itu pasti lebih tinggi dariku. Su Piaomiao mengatakannya secara langsung. Keselamatan hidupmu penting. Aku hanya seorang lelaki tua, dan tidak ada salahnya bagiku untuk mati. Setelah mengatakan ini, Tuan Zhao menatap Ji Fei dengan tatapan penuh tanya di matanya. Dia ingin tahu apakah dia adalah wanita Ji Fei, karena dia sangat cantik, dan dia berharap dia adalah istri cucunya. Ketika Ji Fei sedang memikirkan bagaimana cara memperkenalkan Su Piaomiao, Su Piaomiao sudah datang menghampiri dan memeluk lengan Ji Fei, tampak seperti seorang wanita kecil, dan berkata kepada Tuan Zhao, "Kakek, aku adalah wanita Ji Fei." Ji Fei terdiam dan menatap Su Piaomiao. Mata indah Su Piaomiao penuh dengan senyuman. "Kenapa? Kamu tidak berani mengakuinya di depan kakek, kan?" Bersambung,